Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, ini adalah motor fan radiator kepunyaan seri Yamaha ya, Yamaha MX 135 MX King Fiction, New Fiction R15 dan Saber ya. Jadi sama kurang lebih merek motornya atau merek dinamonya itu Panasonic, dan dari sisi dinamonya ini juga sama dengan keluarga CB 150R dan CBR 150. Jadi produsennya sama, yaitu Panasonic. Hanya perbedaannya kalau di si merek Honda ini bracketnya yang berbeda karena menyesuaikan dari radiatornya. Nah, ini kondisinya adalah serak ya, rusak. Jadi diputar, dihidupkan dengan adaptor pun tidak menyala. Hanya nyala sebentar. Bisa, tapi sangat berat, sangat seret. Tuh tidak menyala lagi. Kemungkinan dengan kondisi seperti ini itu masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita repair. Ini sama seperti kasus di motor saya sebelumnya, kondisinya seperti ini. Jadi motor itu sampai overheat. Jadi yang perlu kita perhatikan, ketika fan ini mati atau tidak bisa berputar, saat motor kita bawa dengan kondisi jalanan macet atau lebih banyak dia stasioner, lebih banyak berhenti daripada jalan, sehingga asupan udara yang masuk ke kisi-kisi radiator itu tidak terlalu banyak. Jadi dia butuh pendinginan ekstra atau butuh bantuan pelepasan panas melalui extra fan ini atau fan radiator ini. Jadi ini yang bertugas nanti membantu membuang panas pada radiator sehingga mesin tidak terjadi overheat. Nah, ini kebetulan motor saya kemarin sempat overheat. Jadi indikator menyala overheat di radiatornya sampai di speedometernya sempat menyala itu warna merah. Karena kondisi jalanan macet dan ini ternyata tidak menyala. Dia gagal untuk menyala gitu. Nah, untuk bongkarnya itu agak sedikit rumit karena kita harus melepas radiatornya. Jadi radiator itu harus kita lepas, dan body seperti video sebelumnya, short video saya itu semua dilepas. Memang agak sedikit ribet, dan si coolant atau radiator pun harus beberapa dibuang, harus dibuang sedikit untuk bisa melepas radiatornya, karena selang-selang dari radiator juga kita ikut lepas. Dan ini adalah bekas Jupiter MX yang kebetulan saya beli second dan kondisinya juga kurang bagus. Jadi rencana saya akan perbaiki. Ketika si radiator sudah terlepas, untuk melepas fan dan bracket ini cukup mudah. Dia hanya memakai baut di sisi atas dan sisi bawah radiator kedua. Dia menggunakan baut dengan kunci 10. Nah, sekarang untuk melepas si motor radiator ini kita butuh obeng plus, dan nanti kita pakai tang kecil untuk bisa buka di sisi bautnya. Oke, ini antara motor atau dinamonya sudah terlepas dengan bracketnya. Ini terpaksa saya rusak di bagian bracketnya karena memang kondisinya dia patah. Kemungkinan kata penjualnya sih, kemungkinan ini motor bekas tabrakan ya. Jadi ini juga melewat tadi posisinya dan susah untuk dibuka karena dia di sini. Nah, di sini ada tampak semacam gosong ya. Kemungkinan sempat overheat juga. Jadi di bagian bracketnya ini dia gosong, bekas terbakar, dan di sisi sini juga dia mengalami kerusakan. Jadi kenapa tadi saat kita putar dia agak geol seperti itu? Nah, karena di sisi porosnya ini juga tampak plastiknya terbakar. Jadi posisi ini sudah tidak center. Nah, yang masuk ke asnya rotor sudah tidak center. Padahal dari sisi rotor masih normal. Nah, ketika kita masukkan, dia sudah tidak center posisinya, diputar gear. Oke, kita akan lanjut untuk buka seperti apa kondisi di bagian dalam dari motor atau dinamo radiator ini ya. Oke, check it out. Oke, ternyata di bagian kumparan statornya ini pecah ya, pecah.
Jadi ini yang menyebabkan dia seret. Ya wajar karena barang second kebetulan. Tapi dari sisi sininya masih bagus. Jadi yang kebetulan rusak di motor saya adalah di bagian sikat arang. Sikat arang atau sering disebut sebagai carbon brush. Ini masih lumayan panjang. Jadi nanti bisa saya kanibal atau saya switch dari punya saya pasangkan yang ini. Caranya kita mengetes, memastikan ini normal juga. Kita gunakan avometer di bagian Jadi kita gunakan yang posisi pengetesan untuk dioda. Di sini ada suaranya. Nah, kita hanya butuh dia nyambung atau tidak. Jadi tidak perlu kita tes. Nah, ini kebetulan antara kabel dan sikat arangnya masih normal. Dan kita tes yang nomor 1 untuk sisi kutub negatifnya. Nah, ini sikat arangnya normal. Jadi dari sisi base atau bagian bawahnya ini, di bagian sikat arang atau di bagian carbon brushnya masih bisa kita pakai. Jadi ini kita manfaatkan untuk tukar dengan yang saya akali kemarin. Nah, dari sisi statornya, ini kondisinya pecah. Tapi kemungkinan ini masih nyambung ya. Cara tesnya seperti berikut. Jadi di sisi sikapnya ini, di sisi konektor yang menuju ke sikat arang atau menuju ke carbon brush kita tes. Nah, kita tes semua bagian. Jadi antara kumparan ini masih menyambung. Langsung kanibal dengan yang terpasang di motor, karena menurut saya lebih safe atau lebih safety menggunakan ini dengan kondisi part yang masih lumayan bagus dari sisi sikat arangnya. Langsung kita eksekusi, kita bongkar lagi motor dan kita bongkar bagian fan radiatornya lagi untuk menukar atau mengkadibal di bagian sikat arang atau di bagian carbon brush. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memory. Nah, ini kondisi body cover tangki, bodi samping dan bodi tengah ini sudah kita bongkar. Nah, ini bagian fan-nya seperti ini. Ini adalah fan dinamo extra fan-nya. Ini sisi radiator. Seperti yang di short video saya bahas, komponen yang menyebabkan overheat salah satunya adalah dari sisi kelistrikan. Kelistrikan itu kita bisa lihat dulu dari sisi sini. Jadi kondisi sampai indikatornya menyala. Jadi kemarin sempat indikator ini menyala ya. Ini wajarnya dia saat hidup kontak dia nyala sebentar lalu mati. Tapi kalau posisi misalnya sudah menyala beberapa saat dan asupan udara dari depan kurang banyak, maka si ini extra fan akan menyala. Nah, perintah dari extra fan atau si dinamo ini menyala adalah dari sini awalnya. Ini adalah thermo switch. Jadi saya fokus di sini di bagian kelistrikan ya, bagian kelistrikan. Nanti kalau bagian coolant atau bagian pendingin airnya itu beda sendiri. Jadi di sini khusus di bagian kelistrikan. Yang memerintahkan ini menyala adalah ini thermo switch. Thermo switch ini dia bekerjanya berdasarkan temperatur. Jadi di sini sistemnya dia resistansi. Ketika temperatur melebihi dari temperatur kerja mesin yang ditetapkan masing-masing kendaraan itu beda-beda sesuai dengan settingan dari pabrikan. Melebihi dari settingan standar, dia akan ini mempunyai dua fungsi. Pertama, sebelum terjadi overheat, dia pertama akan memerintahkan si fan ini nyala. Nah, tapi ketika fan ini gagal menyala, otomatis temperatur di sini, temperatur sirkulasi udara ini, sirkulasi air dari silinder head menuju radiator ini akan semakin panas. Lalu fungsi kedua dia akan memerintahkan si indikator di speedometer akan menyala. Nah, itu yang mengindikasikan mesin sudah bekerja melebihi dari temperatur standar yang ditetapkan oleh pabrikan. Nah, kita fokus ke untuk menyalakan fan. Jadi di sini resistansi berubah dari katup NO normally open atau terbuka menjadi NC normally close. Dia akan terhubung. Setelah terhubung, dia akan memerintahkan relay. Di sini ada relay, kemarin juga saya sudah jelaskan. Nah, di sini relay. Oke. Relay itu dihidupkan oleh si thermo switch ini. Thermo switch menghidupkan relay. Setelah relay menyala, relay akan menghidupkan fan. Nah, apa tujuannya dipergunakan relay? Karena jika ini kita langsung berikan beban ke fan, ini kemungkinan dia kontaknya tidak terlalu besar. Jadi kita berikan beban fan, dia tidak akan sanggup. Mungkin menyebabkan dia putus atau overcurrent. Jadi dipergunakanlah relay sebagai switch bantu untuk menghidupkan si fan radiator ini. Jadi sistem sederhananya seperti itu. Nah, untuk membongkar si fan radiator, yang pertama kita bongkar adalah di bagian ini dulu, di bagian radiatornya terlebih dahulu. Oke, kita buka di bagian sini. Di bagian sisi kiri radiator terdapat dua baut, di bagian atas dan di bagian bawah.
Nah, kita balik ke sebelah kanannya. Kita harus buka dulu bagian ini. Jadi selangnya total ini kita buka. Total buka. Oke, nanti kita lepas. Balik lagi di bagian kita. Jadi, Pak. Pengajak vaksin. Yang pendiam banget. Aduh. Stres gitu ya. Aku kan suka tuh healing gitu loh, sendiri main HP, nyari-nyari informasi. Oke, sekarang kita tarik bagian ini, otomatis airnya akan keluar ya. Ini air radiatornya meluncur. I feel lonely by your side in the middle of the night. I feel lonely by your side in the middle of the night. I'm standing in the dark. I'm listening to you. Ini posisinya sudah dilepas. Nanti kita akan cuci ya. Kita sekalian cuci nanti. Iya, 2 atau berapa? Nah, ini bagian ini yang saya katakan tadi dulu, yang harus dilepas. Nah, ini dia. Oke, ini adalah bagian magnetnya. Magnetnya dari sisi atas ya. Magnet. Ini pembatas bearingnya. Ini bearingnya masih normal. Nah, ini bearing bawahnya juga masih bagus. Oke. Nah, ini perbandingannya. Ini adalah statornya, rotor dan stator. Jadi kumparannya nempel di rotor. Yang bagus ini punya saya, dan ini yang saya beli bekas yang ternyata pecah. Dan bagian yang menurut saya lebih bagus yang saya beli second adalah bagian sikat arangnya, karena punya saya itu ya, ini punya saya, dia itu kurang fokus, dia itu seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah pendek ya, sudah pendek sekali tuh, sampai dia terlepas seperti ini, sudah pendek. Dan ini masih panjang, ini masih panjang dan masih bagus, jadi nanti kita manfaatkan ini. Oke. Di sisi bearing saya tambahkan grease. Ini kebetulan tadi saya beli grease, ini adalah grease CVT ya, grease CVT punyanya Honda. Jadi kita pasang, kita tambahkan grease di sini. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We'll pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky, when I'm on the other side. Ini sudah saya tes ya. Oke. Sangat ringan. Take me back to the life that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been
too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. Ini kutub negatif. Kutub negatifnya adalah hitam, positifnya adalah biru. Oke, kita coba. Mas. Sangat kencang dan halus ya. Coba. Oke. Halus sekali. Nah, jangan sampai salah putarannya. Jadi putarannya itu adalah dia suplai udara atau menyedot lewat sini, lewat depan, dan dihembuskan lewat belakang atau ke bagian mesin. Seperti ini. Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Oke. Oke, kelihatan. Nah, seperti ini. Dia halus, sangat halus, dan hemburan anginnya sangat kencang, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, posisi normalnya adalah seperti ini, tidak ini sama sekali ya. Jadi dia lurus, tidak ada bengkok, tidak ada gial-gial sama sekali. Ini adalah kondisi yang normal. Oke. Ini untuk fan-nya, ini bagian belakangnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada tandanya. Tidak sama ternyata. Tandanya seperti ini. Ini ada titik di sini. Titik ini bertemu dengan nih bagian yang terpotong. Ini memang terpotong ya, bukan saya potong. Di bagian atas itu ada bagian terpotong. Oke, coba kita buat dulu. Apakah dia menghalangi putaran atau tidak? Coba kita kerjakan dulu dengan leng. Nah, jadi lalu kita lihat dari samping. Coba kita putar. Apakah putarannya terganggu? Ternyata tidak. Dari sini tidak. Dan yang terpenting kita coba dulu sekali lagi menggunakan power 12 volt. Kita coba. Nah, tidak terganggu sama sekali caranya. Jadi sudah normal ya. Nah, kita coba. Tuh, anginnya tidak ke atas. Anginnya. Ada di dompet lagi satu. Oke, bagian radiator, selang-selang semua sudah terpasang, baut juga sudah aman terpasang. Bagian hal yang paling penting adalah penambahan air radiator. Metodenya adalah dari mesin posisi dingin atau mesin posisi mati kita fullkan dulu. Setelah full mencapai titik batas atas, nanti setelah mesin menyala dia akan berkurang secara otomatis. Karena apa? Masih ada gelembung-gelembung udara yang tersisa di selang. Nah, saat mesin posisi hidup nanti, termostat ini sudah terbuka dan sudah bersirkulasi, kita cek lagi untuk airnya perlu ditambahkan atau tidak. Dan bagian terakhir nanti tabung reservoir harus kita cek juga di bagian sisi kiri bodi samping. Saya gunakan coolant. Rekomendasi gunakan coolant ya, jangan gunakan air ledeng karena bahannya aluminium semua. Jadi coolant ini titik didihnya lebih tinggi temperaturnya daripada air biasa, dan kandungannya juga anti korosif. Jadi memperpanjang usia part terutama aluminium, dia tidak menyebabkan korosi atau karat. Oke, sudah full. Nanti kita coba hidupkan dulu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya katakan ini adalah relay. Nah, caranya kita tes itu sudah berfungsi atau tidak. Simpelnya, kita coba jumper bagian relaynya. Oke, pertama kita lepas dulu. Nah, lalu kita cari kutubnya, positifnya. Ini adalah tester. Ini, oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Jika menghadap ke atas seperti ini, bagian atas ini adalah kutub 12 volt yang 12 volt langsung dari aki, atau dia melewati sekring bagian ini. Dan ini adalah yang ke bawah ini, titik kabelnya berwarna biru.
ini adalah ke sebentar, nah yang ini menuju ke kutub positif dari fan, extra fan atau dinamo fan radiator. Sedangkan yang ini adalah plus atau positif dari thermo switch, dan yang ini adalah minus dari aki atau bisa juga dari body. Jadi sistem kerjanya seperti ini, plus dan minus ini fungsinya untuk menghidupkan coil dari relay sehingga kontaknya tertarik atau switchnya relay tertarik, ditarik menggunakan medan magnet di sini dari kumparan ini, dan menghubungkan antara plus 12 volt ini langsung ke extra fan. Jadi dia tidak membebani si thermo switchnya. Oke, cara jumpernya cukup mudah seperti ini, harus hati-hati ya. Jadi kutub ini, nah ini yang menuju ke fan, kita jumper ke kutub positif. Nah itu seperti ini, fan akan menyala. Oke, nah fan menyala. Oke, tolong nyalakan dulu mesinnya. Untuk menghemat durasi, video akan saya cut ya teman-teman. Jadi saya akan hidupkan kembali di saat beberapa menit fan akan menyala menurut perkiraan saya. Oke, sudah menyala. Kurang lebih di 8. Di radiator kurang lebih di 94 derajat Celcius ya. Jadi fan itu menyala di posisi suhu 90 derajat Celcius. Nah itu fan sudah otomatis menyala kan ya. Kalau kita cek suhu di head mesin itu di 115 derajat Celcius. Di silinder 84 ya, tapi ini tidak terlalu akurat. Kalau di knalpot dia terbaca di 245 derajat Celcius. Nah di thermostat, thermo switch terbaca 99 derajat. Berarti fan itu menyala di kondisi suhu tadi ya, 94 ya derajat Celcius. Nah jika kondisi seperti ini kita matikan engine cut off-nya, biasanya si fan masih menyala. Oke, kita matikan. Nah, terlihat di sini juga indikator tidak nyala ya. Indikator positif tidak nyala sama sekali, berarti mesin aman. Nah, itu switch sudah kita matikan, switch engine kill. Tapi posisi fan tetap menyala. Memang seperti itu. Tapi ketika kontak kita off lagi, dia akan mereset dan fan akan mati. Nah tadi sempat ada bocor di area sini, sudah saya kencangkan. Makanya tujuan kita tes adalah seperti itu, memastikan bahwa tidak ada komponen yang kendor atau bocor. Oke. Ya, fan masih menyala. Voltase masih di 12 derajat Celcius. Di sini juga tampak tidak ada bocor sama sekali ya. Aman, jadi pemasangannya aman, tidak ada bocor sedikit pun. Di sini keluar air ya karena penuh, jadi di reservoir juga. Nah ini karena penuh jadi meluap dia, tadi kebanyakan kita isi air, nanti levelnya akan kita sesuaikan. Oke. Oke, cukup. Kita akan pasang lagi semuanya. Oke, sudah terpasang ya. Dan ini dia fan-nya yang bekas kita kanibal tadi. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena rusaknya sudah komplikasi, yaitu rusak di bagian rotor stator, kumparannya
pecah tapi masih tetap terhubung. Sudah sempat saya lem juga tapi dia kondisinya tidak balance, jadi agak goyang-goyang seperti itu, tidak maksimal. Imbasnya nanti putarannya tidak stabil dan otomatis noise. Dan juga bagian sikat arangnya juga ini tipis karena bekas dari sana yang saya kanibal. Bagian fan juga meleot, bekas panas, dan bagian bracketnya juga patah. Jadi rusaknya sudah komplikasi seperti itu. Jadi yang penting sudah bisa kita selamatkan itu. Nah, poinnya kalau kita beli di dealer atau part katalognya, saya cek untuk bagian motor fan radiatornya ini saja. Harganya itu sekitar 500.000, itu harga original dari Yamaha. Kita bisa temukan di aplikasi part katalognya Yamaha, harganya 500 ribuan. Dan di toko online banyak yang jual second seharga 190.000, 200 sampai 300.000. Jadi ini saya belinya kebetulan di marketplace di Facebook. Ada yang jual sekitar 100.000. Memang kondisi rusak seperti ini tidak worth it ya beli 100.000. Cuma saya berpikir masih ada part yang bisa saya kanibal atau yang bisa saya selamatkan. Jadi dengan 100.000 saya bisa saving untuk pembelian itu sekitar 500. Oke, kita tidak apple to apple kalau saya bandingkan dengan barang asli yang harga 500.000 atau baru. Tapi untuk kualitasnya ini juga barang original karena copotan, dengan kondisi sikat arang yang masih bagus, bearing masih bagus, rotor dan yang lainnya masih bagus. Yang sekarang yang saya pasang ini karena bekas kadibalan, itu sangat-sangat mumpuni atau sangat rekomendasi untuk pemakaian jangka panjang. Karena ini statusnya sudah rekondisi, baik walaupun secara saya pribadi yang merekondisi, tapi saya yakin part ini bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Karena saya sudah sesuaikan dengan pengalaman saya bongkar pasang dinamo, baik dinamo 12 volt atau 220 yang biasa saya bongkar. Ini saya rasa bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat amat lama. Karena setelah kita cek tadi pun putaran stabil, RPM-nya normal, dan yang tentunya tidak ada noise sama sekali karena saya juga sudah tambahkan grease di bagian bearingnya. Oke, jadi teman-teman jangan ragu untuk pakai part copotan asalkan original. Jangan sampai pakai part kualitas nomor 2 atau KW ya, karena kita tidak tahu umurnya sampai kapan. Oke, original Panasonic ya. Jadi untuk fan seperti ini pihak Yamaha mempercayai Panasonic untuk pembuatan extra fan-nya. Oke, thanks for watching guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang punya Vixion, R15, MX-135, MX Kings, MT-15 dan Saber tentunya. Oke, thanks for watching and see you.